Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Perkenalkan, nama saya adalah Nick Wisely. Saya merupakan salah satu lulusan fisika dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini, saya sedang mengajukan diri untuk menjadi salah satu tutor fisika di zenius.com. Dan untuk itu, saya diminta untuk mengajukan sebuah presentasi mengenai sebuah topik. Dan topik yang saya pilih ini berkaitan dengan bidang sejarah, namun akan saya bawakan dalam kacamata fisika dan sedikit kimia. Oleh karena itu, topik yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah perkembangan zaman perunggu dan zaman besi melalui ilmu fisika dan ilmu kimia. Di akhir presentasi ini, kalian akan lebih memahami tentang kejadian di kedua zaman tersebut, khususnya kenapa ya zaman perunggu terjadi lebih dahulu sebelum zaman besi. Oleh karena itu, mari kita simak lebih lanjut. Perunggu dan besi ini sendiri sering banget nih kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa ya? Kalau perunggu, nah contohnya adalah medali perunggu, yaitu adalah medali yang biasa diberikan untuk peringkat ketiga dalam sebuah olimpiade. Perunggu itu sendiri merupakan logam campuran, teman-teman. Campuran dari perunggu itu terdiri atas tembaga dan juga timah. Nah, selain perunggu, ada juga logam lain yang bernama besi. Nah, besi ini pasti kalian tahu deh, ada banyak banget benda-benda yang terbuat dari besi. Salah satu contohnya adalah pagar rumah kalian, teman-teman. Nah, dan tentu saja banyak lagi benda-benda lainnya, seperti perkakas, paku, palu, linggis, dan lain sebagainya. Namun, teman-teman sekalian, tahu nggak sih kalau sebenarnya kedua jenis logam ini sudah berkembang sejak zaman dahulu kala. Usianya sudah mencapai ribuan tahun lamanya. Dan di sini kita kenal sebagai zaman logam, yaitu pada zaman Neolitikum. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang sudah mulai berkembang teknologi alat peralatan pertukangan dengan menggunakan logam. Apa sih keuntungan menggunakan logam? Nah, logam itu berguna akibat sifat-sifatnya, yaitu kuat, mudah dibentuk, dan juga mudah diperbaiki, kawan-kawan. Nah, tentu saja di sini, kalau misalnya terjadi kerusakan pada logam, kita bisa memperbaikinya dengan cara kita lebur, dan kita satukan menjadi satu. Nah, di sini ada beberapa jenis benda, ada cermin yang usianya sampai ribuan tahun, ada nekara, yaitu ada genderang pada waktu perang, dan juga ada juga pakaian perang dengan bahan besi. Nah, barang-barang ini adalah barang-barang bersejarah, kawan-kawan. Dan pastinya harus dikelola dan kita simpan dengan baik. Nah, salah satu orang yang pernah mengurus benda-benda tersebut adalah Christian Yuersen Thompson. Dia ini adalah salah satu kolektor barang bersejarah dari Denmark dan dia memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan zaman pada waktu itu. Nah, apa sih yang dia berikan? Nah, dia itu memperkenalkan adanya sistem tiga zaman. Nah, sistem tiga zaman itu apa? Jadi, perkembangan teknologi pada zaman Neolitikum atau zaman logam itu sendiri, itu terdiri atas tiga babak. Babak pertama itu adalah zaman batu. Yang kedua adalah zaman perunggu. Yang ketiga adalah zaman besi. Nah, di sini dia berhasil mengamati dari penemuan barang-barang yang disimpan oleh dia. Tapi tunggu dulu deh teman-teman. Perunggu sama besi. Bukankah besi yang lebih berlimpah ya dibandingkan perunggu? Kenapa ya lebih duluan perunggu daripada besi? Kenapa ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui bagaimana sih caranya logam-logam ini dibentuk. Salah satu caranya adalah dengan cara dibakar di dalam tungku arang. Nah, tungku arang itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan masukkan logam untuk dilelehkan, dan suhu di dalam tungku tersebut bisa berkisar 900 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius.
itu panas banget, teman-teman. Nah, sekarang kira-kira logamnya bisa meleleh nggak? Nah, kira-kira apa nih yang bisa memperkirakan sebuah logam itu meleleh atau enggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, jawabannya ada di fisika, yaitu titik lebur. Nah, setiap logam memiliki titik lebur yang berbeda-beda. Dan waktu itu, logam yang sering dipakai itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada besi, yang kedua ada timah, yang ketiga perunggu. Besi, kita lihat baik-baik, suhunya tinggi banget, 1538 derajat Celcius. Ini kita tidak bisa lelehkan dengan menggunakan tungku arang, sehingga pada waktu itu besi itu masih susah digunakan. Bagaimana dengan timah? Timah ini suhunya kecil, tapi dia sifatnya itu lemah, nggak bisa dipakai banyak. Apa ya solusinya? Salah satu solusi yang digunakan adalah perunggu. Nah, perunggu ini memiliki suhu titik lebur pada nilai 1085 derajat Celcius. Nah, suhunya ini masuk dalam rentang suhu di tungku arang pada waktu itu. Sehingga waktu itu perunggu lebih dulu berkembang dibandingkan besi. Karena perunggu itu lebih mudah dilelehkan, sehingga lebih bisa dibentuk dan juga kita pakai waktu itu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman juga, tungku-tungku ini juga semakin bagus. Suhunya bisa mencapai lebih tinggi, hingga akhirnya kita bisa melelehkan besi. Dan ketika kita bisa melelehkan besi, masuklah kita dalam zaman besi. Karena besi itu lebih berlimpah daripada logam perunggu. Nah, gitu. Itu adalah sifat fisikanya. Tapi coba kita tanya lebih lanjut. Kenapa ya titik lebur dari setiap logam itu berbeda? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, jawabannya ada pada struktur dari atom yang dimiliki dari sebuah logam. Nah, kita akan bahas mengenai perunggu dan juga besi ya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Perunggu itu adalah CuSN. Dia memiliki ikatan logam, dan ikatan logam itu adalah ikatan yang cukup lemah. Dibandingkan dengan besi, besi ini memiliki persamaan Fe2O3, di mana di sini terdapat ikatan yang lebih banyak dibandingkan perunggu, dan juga ikatannya merupakan ikatan ionik. Oleh sebab itu, besi itu lebih kuat ikatannya daripada perunggu. Jadi, ketika kita ingin melelehkan, kita harus membuat jarak antar atom itu saling merenggang. Nah, kalau misalnya ikatan lebih kuat, lebih banyak, itu lebih susah kawan-kawan untuk dilelehkan. Nah, dari sini kita tahu deh, kenapa titik lebur dari besi itu lebih tinggi, karena ikatannya lebih banyak dibandingkan perunggu. Oleh sebab itu, perunggu lebih duluan berkembang daripada besi. Nah, kesimpulannya, kita bisa mempelajari sifat-sifat atau kejadian-kejadian pada bidang lain, salah satunya sejarah, dengan ilmu fisika dan juga kimia. Dan salah satu faktor penentu kenapa bisa perunggu lebih duluan maju daripada besi, itu karena titik leburnya yang relatif lebih rendah dibandingkan besi, sehingga lebih cepat dan juga lebih mudah untuk digunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, salam, sampai jumpa.